Saudara-saudara, mari kita lanjutkan membaca Diktat Tai Chi sebagai Way of Life bab 12. Tai Chi dan etika kehidupan sehari-hari. Seringkali kita memisahkan antara latihan spiritual dan kehidupan nyata. Kita menganggap kebijaksanaan hanya berlaku di ruang sunyi, di tempat meditasi, atau dalam buku-buku filsafat. Sementara itu, kehidupan sehari-hari dengan segala kerumitannya, pekerjaan, keluarga, konflik sosial, dipandang sebagai dunia yang berbeda. Tai Chi jika dipahami secara mendalam, justru menolak pemisahan ini. Ia tidak berhenti sebagai latihan tubuh di taman pada pagi hari, tetapi merembes ke dalam etika kehidupan sehari-hari. Ia menjadi cara berjalan, cara berbicara, cara merespon, bahkan cara mengambil keputusan. Etika dalam pengertian klasiknya bukan hanya kumpulan aturan, melainkan pembentukan karakter. Aristoteles dalam Nicomachean Ethics menegaskan bahwa etika adalah tentang membentuk kebiasaan yang baik, sehingga manusia dapat hidup sesuai dengan kebajikan. Kebajikan bukanlah teori, melainkan praktek yang diulang. Dalam konteks ini, Tai Chi dapat dipahami sebagai sekolah kebajikan yang diam-diam membentuk karakter melalui tubuh. Ketika seseorang berlatih Tai Chi, ia belajar kesabaran. Gerakan tidak dapat dipercepat tanpa kehilangan kualitas. Ia belajar rendah hati karena tubuh tidak selalu patuh. Ia belajar kejujuran terhadap diri sendiri ketika menyadari ketegangan atau ketidakseimbangan. Kebiasaan-kebiasaan ini, jika dilatih secara konsisten, tidak berhenti pada latihan fisik. Mereka membentuk cara seseorang menghadapi orang lain dan dunia. Lao Tzu menulis, sang bijak tidak menonjolkan diri, dan karena itu ia bersinar. Pernyataan ini mencerminkan etika kerendahan hati yang juga diajarkan dalam Tai Chi. Dalam latihan tidak ada kompetisi untuk terlihat paling hebat. Gerakan dilakukan untuk menyelaraskan diri, bukan untuk memamerkan keunggulan. Sikap ini dapat diterjemahkan dalam kehidupan sosial sebagai keengganan untuk mendominasi atau mencari pengakuan secara berlebihan. Etika Tai Chi juga berkaitan dengan prinsip non-resistensi yang telah dibahas sebelumnya. Dalam latihan pasangan, ketika seseorang mendorong kita, responnya bukan melawan secara frontal, melainkan mengalihkan dan menyerap. Prinsip ini, jika dibawa ke dalam relasi sosial, mengajarkan seni merespons konflik dengan kecerdasan, bukan dengan amarah. Epictetus menekankan bahwa kebebasan sejati tidak terletak pada kemampuan mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa. Tai Chi melatih pengendalian ini dalam bentuk konkret. Namun penting untuk menegaskan bahwa non-resistensi bukan berarti pasif terhadap ketidakadilan. Etika Tai Chi bukan etika menyerah, melainkan etika merespons yang tepat. Dalam beberapa situasi ketegasan diperlukan, tapi ketegasan itu lahir dari keseimbangan, bukan dari reaksi emosional yang tak terkendali. Aristoteles menyebut kebajikan sebagai jalan tengah antara dua ekstrem. Tai Chi membantu kita menemukan jalan tengah itu melalui pengalaman tubuh. Dalam kehidupan sehari-hari, etika Tai Chi nampak dalam detail kecil.
Cara kita berdiri saat berbicara dengan orang lain, mencerminkan keterbukaan atau defensif. Cara kita bernapas dalam situasi tegang, mencerminkan kesiapan atau kepanikan. Kesadaran tubuh yang dilatih dalam Tai Chi memperhalus kepekaan ini. Maurice Merleau-Ponty menyatakan bahwa tubuh adalah cara kita berada di dunia. Jika tubuh kita dilatih untuk tenang dan seimbang, keberadaan kita pun menjadi lebih stabil. William James berbicara tentang kebiasaan sebagai kekuatan besar yang membentuk karakter. Tai Chi menciptakan kebiasaan kehadiran dalam percakapan. Orang yang terbiasa hadir dalam gerakan cenderung juga hadir dalam dialog. Ia mendengarkan tanpa terburu-buru memotong pembicaraan. Ia merespon tanpa defensif. Ini adalah etika yang lahir dari latihan fisik. Etika Tai Chi juga berkaitan dengan relasi kita terhadap alam. Dalam filosofi Taoism, manusia dipandang sebagai bagian dari jaringan kosmik yang lebih luas. Lao Tzu menulis bahwa manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, dan langit mengikuti Tao. Kesadaran ini menumbuhkan sikap hormat terhadap alam. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat diterjemahkan menjadi pilihan yang lebih bijak terhadap lingkungan. Kesederhanaan dalam konsumsi dan kesadaran akan dampak tindakan kita. Martin Buber dalam filsafat dialognya menekankan pentingnya relasi aku engkau yang autentik. Relasi ini menuntut kehadiran penuh dan penghormatan terhadap keberadaan orang lain. Tai Chi dengan latihan kesadaran penuh dalam gerakan mempersiapkan dasar bagi relasi semacam itu. Ketika tubuh tidak dikuasai oleh ketegangan dan pikiran tidak tergesa, kita lebih mampu hadir bagi orang lain secara utuh. Namun etika Tai Chi tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap budaya modern. Dunia kontemporer sering menilai seseorang berdasarkan produktivitas dan pencapaian. Dalam budaya ini, nilai manusia diukur dari hasil, bukan dari kualitas keberadaannya. Tai Chi menawarkan paradigma alternatif. Ia menilai kualitas proses, bukan hasil, hanya hasil. Dalam kehidupan sehari-hari, paradigma ini mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi. Kita belajar bahwa keberhasilan bukan hanya soal kecepatan atau dominasi, tetapi tentang keseimbangan dan integritas. Nietzsche mengkritik moralitas yang dangkal dan menyerukan pembentukan diri yang otentik. Dalam konteks Tai Chi, pembentukan diri ini terjadi melalui latihan yang konsisten dan reflektif. Etika tidak dipaksakan dari luar, tetapi tumbuh dari dalam. Ia bukan aturan eksternal, tetapi kebiasaan yang terinternalisasi. Namun, kita juga harus realistis. Tidak semua praktisi Tai Chi secara otomatis menjadi pribadi yang bijaksana atau etis. Latihan fisik tidak menjamin transformasi moral. Kesadaran dan refleksi tetap diperlukan. Seperti diingatkan Immanuel Kant, moralitas membutuhkan penggunaan akal dan kehendak yang bebas. Tai Chi menyediakan kondisi yang mendukung etika, tetapi keputusan moral tetap berada pada individu. Dalam konteks keluarga, etika Tai Chi dapat terlihat dalam kesabaran dan kehadiran. Orang tua yang melatih kesadaran tubuh mungkin lebih mampu menahan reaksi impulsif terhadap anak.
Pasangan yang terbiasa bernapas dalam situasi tegang mungkin lebih mampu mendengarkan daripada berdebat. Kebiasaan kecil ini, jika dipelihara, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Dalam konteks pekerjaan, etika Tai Chi dapat berarti bekerja dengan fokus penuh tanpa tergesa-gesa. Ia berarti mengambil keputusan dengan tenang, bukan karena tekanan emosional. Hartmut Rosa berbicara tentang pentingnya resonansi dalam relasi manusia dengan dunia. Tai Chi membantu menciptakan resonansi itu dengan melatih kepekaan terhadap ritme internal dan eksternal. Akhirnya, etika Tai Chi adalah etika keseimbangan. Ia tidak ekstrem, tidak fanatik, dan tidak dogmatis. Ia mengajarkan fleksibilitas yang bertanggung jawab. Dalam dunia yang terpolarisasi, di mana opini sering menjadi tajam dan konflik mudah membesar, etika keseimbangan ini terasa relevan. Keseimbangan bukan berarti netralitas tanpa sikap, tetapi kemampuan untuk melihat kompleksitas sebelum bertindak. Bab ini menegaskan bahwa Tai Chi bukan sekedar seni gerak, tetapi sekolah etika kehidupan sehari-hari. Ia membentuk kebiasaan tubuh yang mempengaruhi kebiasaan pikiran dan perilaku. Melalui latihan yang sunyi dan konsisten, kita belajar kesabaran, kerendahan hati, dan respons yang bijaksana. Dalam gerakan yang lembut dan perhatian penuh, etika tidak lagi menjadi teori abstrak, tetapi praktek yang hidup dalam setiap langkah dan napas kita. Inilah daftar pustakanya yang dipakai oleh Dr. Budi Munawar Rahman untuk menyusun bab ini, ya, bab 12. Ya. Oke, kita akhirin di sini perjumpaan kita dengan Budi Munawar Rahman, dan sampai jumpa lagi.